Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ini suasana di rumah belakang di tempatnya Mas Dodi. Itu Mas Dodi lagi memberi pelajaran bagaimana untuk terapi mandiri itu. Mas Dodi yang pakai baju biru, pegang mikrofon. Nah itu. Hari ini saya bertemu dengan mantan pasiennya Mas Dodi yang sekarang rajin main ke rumahnya Mas Dodi. Nah ini beliaunya ini, orangnya ini. Ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Namanya siapa? Cimoy. Cimoy. Iya, Asli dari? Saya dari Magelang. Dari Magelang. Asli dari Magelang. Dari Magelang. Iya. Boleh cerita Mbak Cimoy? Boleh. Sakitnya apa? Kapan? Ya. Jadi saya dulu pernah kanker payudara di stadium 4. Stadium 4. Yes, stadium 4, Yeah. di mana harus segera operasi, Yeah. harus segera Itu bisa temennya dibilang- itu. bisa dibilang itu kalau orang mengatakan tinggal hari ya, karena stadium 4 dan mengalami secara fisik itu pembusukan. Betul ya. Pembusukan sampai bisa dikatakan peradangannya sungguh sangat parah. Iya. Terus sudah mengeluarkan nanah. Iya. Nanah itu mulai dari bening, terus kuning sampai yang terakhir itu hijau. Hijau. Yes. Hijau udah bau itu ya. Sudah bau sekali, baunya bisa dikatakan kayak apa ya? Kayak telur busuk 1000 tahun. Itu sakitnya kayak apa itu? Luar biasa karena dulu sempat meradang ke tangan ini bisa agak bengkak ya, bisa karena dan dinaikkan ke sini itu udah agak susah. Oh iya. Dan susahnya lagi 2 jam 1 kali itu pasti bangun di tengah malam karena mengalami kesakitan. Artinya kenapa kalau orang yang kanker, apalagi dengan yang saya alami kanker payudara itu penyembuhannya itu jadi agak lama kalau semisal kita melakukan pengobatan yang lain seperti itu. Iya. Karena satu, tidurnya aja sudah kurang. Tersiksa ya. Tersiksa. 2 jam 1 kali pasti bangun. Itu pasti bangun. Terus karena rasa sakit yang tidak bisa ditahan itu yang membuat kita terbangun. Nah, di sini akhirnya saya konsultasi dengan Pak Dodi. Tahap awalnya adalah saya di terapi melalui hidung, terus mulut. Kalau yang kapan itu? Itu tahun 2023. Tahun 2023 tepatnya di bulan Juni. Tapi saya sebelumnya ke medis dulu. Medis itu sebelum bulan Juni. Di Mei. Ini berarti sudah mau 3 tahun ya. Mei itu saya sudah masuk ke rumah sakit sampai di akhir Mei. Dan sudah dijadwalkan operasi, tapi saya mengundurkan diri dengan sudah konsekuensinya dari keluarga harus tanda tangan bahwa tanda tangan itu segala apapun resikonya. Yes, betul banget, segala apapun resikonya sudah ditanggung keluarga. Disitulah saya memantapkan diri untuk terapi dengan Pak Dodi dan dibantu dengan Mbak Fenty. Semuanya saya lakukan sampai dikatakan ini adalah terapi yang tidak enak. Ekstrim. Awalnya tidak enak. Ekstrim sekali. Sangat-sangat ekstrim karena sekali saya terapi, maaf saya muntah itu 5 kresek. 5 tas kresek. Yes. 5 tas kresek dan satu lagi sampai pingsan. Sampai nggak sadarkan diri. Itu mungkin kursi yang ada di Pak Dodi itu kalau bisa berbicara. Ya, saya pernah. Saksi mati. Yes, betul banget. Tapi saya nggak menyerah di situ. Terus yang luka yang sudah bolong itu saya kasih abunya. Abu rokoknya. Jadi abu rokok ini tuh benar-benar bermanfaat. Terus habis itu sekaligus puntungnya. Jadi puntungnya tuh kadang saya rebus itu untuk membasuh. Untuk membasuh semisal kayak nyeka diseka itu ya. Ya, betul. Seperti itu. Habis itu si lukanya dikasih abu. Kalau ditanya sakit nggak? Banget. Saya nggak bohong ini, memang banget. Kalau perlu dicoba kena jarum, terus habis itu dikasih abunya. Wah, keren rasanya. Panas meranyas tuh ya? Iya. Apalagi dengan luka saya yang sudah banget, tapi saya nggak menyerah di situ. Itu tadi kan cerita terapi pertama. Yes. Setiap terapi Mbak Cimoy pingsan.
Itu selama 3 hari pingsan terus, tapi setelah itu berturut-turut. ya berturut-turut. Setelah itu melakukan terapi mandiri di rumah karena harus dikejar. Kalau nggak dikejar takut metastasenya akan lebih cepat. Iya. Akhirnya 1 hari itu saya 3 kali, pagi, siang, sore. Di rumah. Ya. Di rumah suami itu dikasih tahu caranya untuk terapi seperti apa kayak gitu. Dari pagi, siang, sore, terus di sela-sela sebelum terapi itu biasanya saya ngerokok dulu. Sedot hidung, sedot apa namanya mulut kayak gitu. Jadi kalau sedot hidung tuh seperti itu, ada sensasi kita ngefly. Coba diulangi, Pak. Gambarnya nggak kelihatan, ketutup tangan. Nah, rasanya seperti apa kalau itu? Panas. Tapi di sini ngefly. Ngefly-nya itu ternyata membantu meredakan nyeri yang ada di payudara saya. Betul. Ya. Kayak gitu. Jadi kayak nyerinya berkurang karena ada efek yang benar-benar membuat saya tuh ngefly. Jadi kalau orang bilang kok jadi ngelir ya, ini nggak ngelir, tapi namanya lebih ngefly. Kalau ngelir kan dimana orang itu energinya kurang makan, mungkin kurang nutrisi dan akhirnya dia ngelir kayak mau pingsan. Kalau ini tuh lebih ngefly. Seperti itu. Itu dalam tempo berapa bulan merasa sudah sembuh? 2 bulan. 2 Jadi bulan. mulai dari membusuk, saya fokus di situ, saya spoit di dekat ketiak, terus habis itu setelah spoit hidung, mulut, terus ketiak, setelah itu dikasih abu. Nah itu setiap hari yang satu adalah mengurangi baunya, bau busuknya. Terus habis itu mempercepat pengeringannya. Dan satu lagi, jangan pernah dikopek itu loh Pak. Apa namanya kan jadi kayak koreng. Si abunya ini, jadi abunya ini dia kayak nyerap. Warnanya jadi hitam kayak koreng. Nah itu memang gatel, tapi jangan sekali-kali dicopot. Kayak gitu. Akhirnya memang saya tahan dan 2 bulan itu lukanya nutup sembuh. Sembuh. Terus dari udah cek medis. Sudah cek. Dinyatakan sembuh. Jadi sudah cek medis di situ, stadiumnya turun waktu itu. Ya, yang tadinya 4 itu jadi 2. Karena bisa dikatakan kayak si cancer ini tuh nggak seganas sebelum saya mau dioperasi. Kayak gitu. Jadi melemah itu ya? Iya, seperti itu kayak melemah. Dan kalau dikatakan gini, kan banyak yang sampai sekarang masih terapi, masih. Karena saya tidak akan memberikan celah sedikit pun dengan si kanker ini. Oh iya. Terus sekarang masih rutin? Masih rutin. Masih rutin. Terapi mandiri sendiri di rumah. Merokok juga? Iya. Sehari habis berapa batang? Sehari itu saya bisa sampai 2 bungkus. 2 bungkus. 2 bungkus. Tetapi ini jangan menjadi patokan. Iya. Kalau 2 bungkus tapi kok ngerokoknya nggak maksimal ya percuma. Iya. Jadi mending sedikit tapi maksimal. Ya. Maksudnya maksimal. Maksudnya maksimal, maksudnya gini, semisal kita sedot dari mulut. Ini nggak maksimal. Oh ya. Nah, itu mending nggak usah. Nggak usah ngerokok ya. Mending nggak usah. Jadi ini tuh yang berfungsi adalah apa, saat kita ngisep, nanti si asapnya ini yang dia akan mengejar si penyakit. Seperti ini. Nggak keluar. Kalau melihat caranya merokok, Anda sepertinya ahli banget. Dari dulu merokok atau enggak? Iya, masih ngerokok ini. Enggak, dulu. Enggak. Pertama kali saya keselak-selak. Keselak-selak sampai mungkin ini sampai kering. Iya. Bingung ini gimana caranya. Apalagi kan ngerokoknya gini harus sedot dalam. Kadang bingung. Tapi ternyata adalah kayak pernafasan perut yang dipakai. Iya. Karena pernafasan perut sama pernafasan paru-paru itu kan kita berbeda. Iya. Kalau bisa dikatakan gini, gimana sih pernafasan perut? Seperti kita kalau mau renang, tahan nafas kalau kita mau renang. Nah itu pakai pernafasan perut. Nah seperti itu. Seperti itu. Perut. Perut. Jadi otot perut yang kita gunakan. Iya. Seperti itu Pak. Iya. Dan satu, harus percaya. Mukjizat itu pasti nyata. Pasti nyata. Gini, Mbak, kalau dihitung,
biaya beli rokoknya sampai Mbak Cimoy sembuh itu berapa? Waduh, kalau biayanya saya bingung ya, karena dalam ibarat satu hari itu kan kayak saya kadang habis 2 bungkus ya. Kadang 1 minggu tuh saya stok itu 2 slop. 2 slop. Tapi saya lebih ke Habat, karena Habat ini ada kandungan yang obat khusus kanker itu 20%. Nah itu saya lebih apa ya, kena kalau yang di Habat. Iya, iya. Gitu Pak. Jadi susah dihitung ya? Susah dihitung. Tapi jadi, dibanding operasi pasti masih jauh lebih. iya, jauh lebih, karena kan saya juga tidak mengalami operasi. Saya nggak mengalami operasi sama sekali. Sama sekali. Sama sekali. Bahkan obat pun tidak. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dulu waktu pertama kali terapi di sini minum obat? Enggak. Saya memutuskan untuk terapi di tempat Pak Dudi, di saat itulah saya sudah berhenti minum obat? Sama sekali. Dulunya minum? Dulunya sempat minum, tapi memang ada jangkanya. Ada jangkanya dalam arti kalau obat pereda nyeri, kadang 3 jam aja udah sakit lagi. Iya. Nah itu, makanya sekarang kalau semisal badan lagi nggak enak, terus mungkin kecapean, atau kalau kayak dulu nyeri, ya saya perbanyak resepnya sampai semaksimal mungkin. Iya. Gitu, Pak. Oke. Terima kasih Mbak Cimoy ceritanya. Iya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Ada pesan untuk sesama penderita? Tetap semangat dan tidak boleh stres. Walaupun saya kayak ngomongnya enak ya, memang iya stres iya, tapi berpikir positif. Selalu berpikir positif, kita pasti sembuh dan mukjizat itu nyata. Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore.